Shalom buat kita semuanya, bertemu lagi dengan aku Febi Ariska Sinaga dengan NPM 2408100004 dari Universitas Katolik Santo Thomas. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel, apa itu variabel, contoh dari variabel, dan contoh soal dari variabel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa arti dari variabel atau pengertian dari variabel. Kata variabel berasal dari bahasa Latin yaitu variabilis yang berarti dapat berubah atau bisa berbeda-beda. Nah kata ini berbentuk dari akar kata variare yang berarti berubah atau beragam. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pengertian variabel. Nah variabel adalah suatu wadah atau tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan nilai data yang dapat berubah-ubah selama proses algoritma berjalan. Variabel memungkinkan algoritma untuk bekerja dengan data secara dinamis seperti menyimpan nilai sementara, menghitung hasil, atau menyimpan input dari pengguna. Nah, setiap variabel biasanya memiliki nama yang tertentu yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses nilai yang disimpan. Nah, nilai yang disimpan di dalam variabel dapat berupa berbagai jenis data seperti angka, teks, atau bahkan struktur data yang lebih kompleks tergantung kebutuhan algoritma. Nah, variabel dalam pemrograman atau algoritma memiliki beberapa bagian penting sebagai berikut. Nah, yang pertama ada nama variabel. Ini adalah identitas atau label yang diberikan pada variabel untuk memudahkan referensi dan akses pada data yang disimpan di dalamnya. Nah, yang kedua ada tipe data. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Contoh pada tipe data yaitu yang pertama ada integer atau bilangan bulat, yang kedua ada float atau bilangan desimal, yang ketiga ada string atau teks. Nah, yang keempat adalah boolean atau nilai logika, true atau false. Nah, yang ketiga ada nilai variabel. Nilai variabel adalah nilai data aktual yang disimpan dalam variabel. Nilai variabel bisa berubah seiring berjalannya program atau algoritma. Nah, yang selanjutnya adalah alamat memori. Setiap variabel disimpan di lokasi tertentu dalam memori komputer. Alamat memori adalah lokasi fisik tempat variabel tersebut disimpan, sisanya pemrograman tidak perlu mengakses alamat ini. Akan tetapi, memahami bahwa variabel memiliki lokasi fisik dalam memori bisa membantu saat memahami efisien penyimpanan. Nah, yang selanjutnya adalah lingkup atau scope. Lingkup atau cukupan variabel menentukan di mana variabel tersebut bisa diakses atau digunakan. Lingkup bisa bersifat global atau diakses dari seluruh bagian program, atau lokal yang hanya diakses dalam fungsi blok tertentu. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam proses pengkodingan. Nah, sebelum masuk ke pengkodingan, kita harus masuk dulu ke Google. Setelah itu, kita mencari di pencarian Google yaitu Python Editor Online. Nah, teman-teman boleh memilih yang paling. Jika sudah memilih, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman boleh memblok seluruh si pengkodingan sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat salah satu contoh coding pada pemrograman variabel. Nah, teman-teman, yang pertama kita dapat mengetik Universitas 1 sama dengan Unimed, Universitas 2 sama dengan Unmul, Universitas 3 sama dengan UI. Nah, selanjutnya kita boleh mengetik tempat 1 sama dengan Medan. Teman-teman, sebelumnya saya minta maaf dikarenakan tempat 1 saya buat Unimed, seharusnya Medan. Nah, selanjutnya tempat 2 Kalimantan, tempat 3 Jakarta.
Nah, selanjutnya teman-teman, print Universitas 1, print Universitas 2, print Universitas 3. Nah, setelah itu teman-teman, kita boleh menekan tombol run. Nah, setelah menekan tombol run, kita harus sabar menunggu hasil codingan tersebut. Nah, hasil coding tersebut telah berhasil. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh yang kedua. Nama sama dengan Feby Sinaga. Nama 2 sama dengan Linda Nenggolan. Nama 3 sama dengan Delima Simbolon. Nah, selanjutnya kita boleh mengetik alamat sama dengan Medan, alamat 2 sama dengan Tebing, dan alamat yang ketiga sama dengan Jakarta. Nah, selanjutnya teman-teman, kita boleh mengetik print alamat 1, print alamat 2, print alamat ketiga. Nah, jika sudah selesai di print, kita boleh menekan tombol run supaya hasilnya keluar. Nah, teman-teman, sekarang hasilnya sudah keluar. Seperti inilah contoh pengkodingan pada program variabel. Nah, teman-teman, maaf jika jawabannya atau hasil tersebut saya zoom karena sedikit kurangnya di kalimatnya kurang besar, dalam arti tulisan tersebut sangat kecil, jadi saya zoom. Nah, teman-teman, seperti inilah contoh pengkodingan dalam bentuk variabel. Mudah bukan? Nah, teman-teman, cukup sekian dari video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.